Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sobat semua selalu dalam rahmat dan nikmat Allah yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Kehidupan jin dan manusia memiliki beberapa persamaan. Seperti manusia, jin juga ada yang beriman dan ada juga yang kufur. Kelebihan jin dibandingkan manusia adalah, mereka memiliki kemampuan untuk melihat manusia, sementara kita tidak dapat melihat mereka. Ini menjelaskan tentang fenomena manusia yang hilang karena ulah jin, seperti yang dialami oleh seorang pria dari kaum Umar bin Khattab. Untuk mengetahui bagaimana pria tersebut bisa kembali ke dunia manusia dan pengalamannya di alam jin, video ini akan memberikan penjelasan. Silahkan tonton sampai selesai, agar Anda tidak gagal paham. Walaupun jin dan manusia memiliki beberapa kesamaan, tapi mereka diciptakan secara berbeda. Hal ini telah diabadikan dalam hadits dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari api yang berkobar, dan Adam dari tanah. Sebagaimana telah dijelaskan kepadamu, hadis riwayat Ahmad, Muslim, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Jin memiliki kemampuan untuk mengubah bentuk mereka. Bahkan mereka bisa berubah wujud menjadi hewan, dan bahkan memasuki rumah manusia. Kejadian ini telah tercatat selama masa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Abu Zaid meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, tentang seorang pemuda tetangganya, yang meninggal karena dendam jin yang ia sakiti. Pada saat itu, jin tersebut muncul dalam wujud ular, dan tidak diketahui pasti apakah pemuda itu atau ular yang meninggal terlebih dahulu. Ketika peristiwa itu disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah ini ada jin yang telah masuk Islam. Oleh sebab itu, jika kalian melihat salah satu dari mereka, maka biarkanlah 3 hari. Jika setelah itu masih terlihat, maka bunuhlah, karena dia adalah setan. Setelah mengetahui perbedaan antara jin dan manusia, penting juga bagi kita untuk memahami persamaan antara manusia dan jin. Sama halnya dengan manusia, di antara jin terdapat juga kelompok yang beriman, dan sebagian mereka adalah kafir. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang yang soleh, dan di antara kami ada yang tidak demikian, adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 11. Jin juga dikenal memiliki kekuatan untuk memindahkan objek ke tempat lain. Contohnya adalah pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, ketika jin diperintahkan untuk memindahkan istana Ratu Balqis. Dan cerita ini telah diabadikan dalam Al-Quran. Berkata Ifrit dari golongan jin, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu, sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya, lagi dapat dipercaya. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku, untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari, dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku lagi maha mulia. Al-Quran, Surah An-Naml ayat 39 hingga 40.
Makhluk yang tercipta dari api, yaitunya jin, terkadang mengambil barang milik manusia. Hal ini pernah dialami oleh seorang sahabat. Ubay bin Ka'ab pernah memiliki sebuah gentong penuh berisi kurma. Dia selalu memeriksa isi gentong tersebut, dan pada suatu hari, dia menemukan bahwa jumlah kurmanya berkurang. Pada saat yang sama, dia melihat sosok yang tampak seperti remaja. Dia pun bertanya kepada sosok tersebut, "Apakah kamu dari kalangan jin atau manusia?" Sosok itu menjawab, "Aku adalah jin." Ubay bin Ka'ab kemudian bertanya lagi, tentang apa yang dapat melindungi mereka dari kejahatan bangsa jin, dan sosok itu menjawab, "Ayat kursi." Rasulullah bersabda, "Setan itu benar." Hadits riwayat Nasai. Salah satu kemampuan jin adalah, mereka dapat menyembunyikan objek, termasuk manusia. Ini terbukti dari kisah seorang laki-laki Ansor, di zaman Umar bin Khattab. Menurut riwayat Baihaqi yang disampaikan oleh Ubaid bin Umair, seorang penduduk Madinah pernah menghilang secara misterius. Istri pria tersebut melaporkan kejadian ini kepada Umar bin Khattab. Lalu, Umar menasihati perempuan itu, "Kembalilah ke rumahmu, dan tunggulah selama 4 tahun. Setelah 4 tahun berlalu, suaminya tak kunjung pulang. Sang istri kembali kepada Umar bin Khattab. Umar kemudian berkata, "Kembalilah ke rumahmu dan jalani masa idah selama 4 bulan 10 hari. Setelah masa idah berakhir, Umar meminta keluarga si lelaki untuk mewakilinya dalam menceraikan sang istri, yang kemudian diizinkan untuk menikah lagi. Namun, tak lama setelah itu, suaminya muncul kembali dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan satu apapun. Umar pun menanyakan kemana perginya si lelaki selama ini. Kemudian lelaki itu menjawab, "Setan-setan menahanku, demi Allah saya tidak tahu di mana saya berada, hingga datang jin-jin muslim memerangi mereka, dan saya termasuk orang yang menjadi rampasan perang itu." Raja jin muslim itu mengatakan, "Kamu manusia, sementara mereka jin, apa urusanmu dengan mereka?" Aku pun menceritakan kejadian yang aku alami. Kemudian mereka menawarkan, "Kamu mau balik ke daerah mana?" Aku jawab, "Madinah, itu kampungku." Tiba-tiba saya sampai di Madinah, dan saya melihat bebatuan Madinah. Peristiwa penculikan oleh jin ini terjadi ketika si pria keluar untuk sholat Isya. Selama di alam jin, dia mengonsumsi kacang-kacangan dan makanan lainnya yang tidak disebutkan bismillah. Umar bin Khattab ingin tahu tentang jenis minuman yang ada di alam jin, dan pria itu menjawab bahwa minumannya adalah al-jadah. Setelah pria itu menceritakan pengalamannya, Umar menawarkan kepadanya pilihan untuk kembali kepada istrinya, atau menerima pengembalian mahar, karena istrinya telah mengajukan cerai. Meskipun jin memiliki kemampuan untuk menyembunyikan manusia, tapi kita tidak perlu terlalu khawatir, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menginformasikan bahwa tipu daya jin sebenarnya sangatlah lemah. Perangilah para pasukan setan, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 76. Allah telah menjanjikan pelindungan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sesungguhnya setan itu tidak memiliki kekuasaan untuk mengganggu orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Al-Quran, Surah An-Nahl, ayat 98 hingga 99. Seharusnya tidak ada orang yang meminta pertolongan jin, karena manusia lebih mulia dari jin. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran, bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia,
meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari bangsa jin. Maka manusia itu semakin menambah sombong jin-jin itu. Al-Quran, Surah Al-Jin ayat 6. Tafsir Ibnu Katsir juga membahas tentang sikap para jin, yang merasa lebih terhormat daripada manusia, karena manusia meminta perlindungan kepada mereka. Ini terjadi ketika seseorang berada di lembah, atau tempat yang menyeramkan, yang sering dilakukan masyarakat Arab pra-Islam. Bahkan selama Perang Badar, jin atau setan juga mengklaim sebagai pelindung bagi kaum kafir Quraisy. Hal ini juga diabadikan dalam Al-Quran, dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka, dan mengatakan tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadapmu pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu, maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling lihat-melihat, setan itu berbalik ke belakang seraya berkata, "Sesungguhnya saya berlepas diri daripada kamu, sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat. Sesungguhnya saya takut kepada Allah, dan Allah sangat keras siksanya." Al-Quran, Surat Al-Anfal ayat 48.